Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Risalah Allah. Channel ini berisi konten kajian Kitabullah. Materi yang dideskripsikan merupakan hal-hal yang jarang sekali dibahas di jagat ini. Tentunya dan dipastikan Anda akan mendapat sesuatu yang baru setelah menonton channel ini. Dipastikan juga bahwa apa yang dideskripsikan channel ini bukan merupakan pola pikir saya sendiri dan bukan merupakan pola pikir manusia lainnya. Tapi yang dideskripsikan ini adalah sesuatu yang berasal dari Kitabullah dan yang pasti akan mencerdaskan, bukan membodohi. Silakan subscribe, like, dan share jika berkenan dan dirasa bermanfaat bagi kita semuanya. Faktor penyebab lanjut akal lain. iyalah kerancuan atau error pada akal. Kemarin kita sudah membahas tentang data yang siogia ada di akal. Ya. Sebenarnya belum selesai, itu ada lagi, cuman udah keburu error, jadi langsung kita kepada penyebab errornya dulu nih. Gitu loh. Apa sih penyebab kerancuan atau error pada akal itu? Yang pertama bisa lihat di surat Baqarah 170. Baca. Wa'idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah dinuzulkan oleh Allah, mereka menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami. Berarti apa penyebabnya? Dia tidak mengikuti risalah Allah, tidak mengikuti apa yang telah diturunkan oleh Allah. Jadi hanya mengikuti saja apa yang dia dapati terhadap nenek moyangnya. Ya, ajaran tradisional, konvensional yang turun temurun, adat senioren. Enggak. Jadi ajaran tradisional atau konvensional yang turun temurun. Oh, nggak bisa nih, dari dulu begini gitu kan? Adat senioren. Terus 10, 42 sampai 44. Wa minhum may yastami'una ilaik afa anta tusmi'u summa walau kanu la yaqilun. Nah, dan di antara mereka ada yang mendengarkan kepada engkau, tapi apakah engkau dapat menjadikan orang yang tuli itu mendengar walaupun mereka tidak mengerti? dengar. Rajin ngaji. Wah, kali itu kali di udah. Tapi dia sendiri sebenarnya apa? Apakah kamu dapat menjadikan orang yang tuli itu mendengar? Tuli. Tuna samun. Tuna tuh tau gak cacatnya?
tuna Tuna itu cacat. Daya simainya, daya dengarnya daya dengarnya, dan daya penglihatannya yes, cacat. Ini lebih kasar nih. Di 2544 coba buka. 2554 2544. tahsabuan aktsarahum yasma'una aw ya'qilun. Apakah kamu Atau mengira engkau mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami atau yakilun atau ya akal tuh kan? atau mengakali Apa akalnya bekerja gitu kan? Inhum. inhum illa kal an'ami Nah, bal hum adallu sabila. Tidakkah mereka itu melainkan hanyalah seperti hewan ternak, bahkan mereka itu lebih sesat jalannya. hadisnya Banyak disertakan hewan ternak lebih parah lagi. lebih sesat sih. Dolu teh Balhum adol, dah dolin. teh sesat. Sabil. Ini nggak Dol teh bisa. jalan. Jalannya lebih sesat. Itu makanya karena orang sudah berjiwa hewani, jiwa binatang, udah nggak bekerja lagi akal. Udah nggak main udah. Mendengar apa? Tapi yang Kawas didengarnya hewan baik gitu nya, ah, ngadengnya ada yang tulang cideuk gitu. iya. Error. Kan kabar kan katilu. Kedua, satu klasifikasi dengan 1042 tadi. Banyak tuh yang satu rumpun banyak. Terus satu frekuensi gitu. Satu senada, ayat yang senada. 1042, 2544, 6910, 822, Al-Baqarah 171. Al-Baqarah 171. Kami takhadhu apa? Kami takhadhu min dunillahi syufa'a. Ataukah mereka mengambil dari selain Allah penolong? Qul awalau kanu la yamlikuna syai'an wa la ya'qilun. Katakanlah, apakah kamu mengambilnya juga meskipun mereka tidak memiliki sesuatu apapun, tidak mempotensialisasikan akalnya. Orang berharap agar bisa diberi syafaat kan. Enggak diberi syafaat oleh Allah. Oleh orang lagi. Dekat sama Habib Eta, Habib Anu, ulama anak, ulama anu, biar dapat mingiming. Dapat syafaat. Mingiming. Oh, Iya. Mek dia ya. Ibarat nama mek barang teh kabawa pas di akhirat ke bawa ku Habib gitu misalnya. Bawakan katolong jelema eta. Ketolong jelema eta. Padahal makanan mah masing-masing. Oh iya, makanya kan. Katakanlah apakah kamu mengambil itu? Mingiming. Jadi nggak logis lagi yang berpikir kan? Nggak logis lagi berpikir.
air bekas cucian kakinya ge. Ya kan? Rusak akalnya udah gitu. Rusak udah. Yang lebih sadis mah 503 tuh coba. Ma ja'alallahu min bakhirati wala sa'ibah wala wasilati wala ham. Allah tidak pernah mensyariatkan adanya bahirah. Nah, apa bahirah? Sok baca lah, we. Allah tidak pernah mensyariatkan adanya bahirah. Dan tidak pula syaibah. Dan tidak pula wasilah. Dan tidak pula ham. Walakin alladzina kafaru yaftaruna 'alallahil kadzib. Akan tetapi orang-orang kafir membuat terhadap Allah perusahaan. Wa aktsaruhum la ya'qilun. Dan kebanyakan mereka itu tidak memposisikan akalnya. Mistis ini, sugestif mistis. Ya. Sugestif mistis. Apa itu Mbak? Bahirah itu ada kepercayaan ya, unta betina yang telah beranak 5 kali dan anak yang kelima itu jantan. Lalu unta betina itu dibelah telinganya, dilepaskan, tidak boleh ditunggangi lagi dan tidak boleh diambil air susunya. Mistis, percayaan gitu. Nah, ibarat kita melakukan ya sesaji-sesajian gitulah. Motong anu biar murah rezeki. Pas misalkan yuk kelahiran anak lelaki kudu mencit Misalnya gitu, nanti jadi kena. Bahiroh kata bahiroh. Hah? Bahiroh kan gitu. Iya, salah satunya. Bahiroh. Nah, ada bahiroh, terus ada saibah. Ini berkaitan sama hewan-hewan yang disembelih lah. Cuman penyembelihannya itu adalah untuk unsur rezeki. iya. Gitu. Dari sana munculnya itu orang cerita-cerita Israeliat itu semua. Israel. Oleh wasilah. Saibah itu unta betina yang dibiarkan pergi kemana saja, ya kan? Lantaran satu nazar. Seperti jika seorang Arab jahiliyah akan melakukan sesuatu dan perjalanan yang berat, maka ia bisa bernazar akan menjadikan untanya saibah bila maksud dan perjalanannya berhasil dan selamat. Jadi nazar, namun kieu aku bebaskan untaku. Ini enggak? Itu juga sering kan? Nanti kalau usahaku berhasil, motong domba, gitu kan? Merusak logika. Hubungannya apa sih gitu? Ya kalau niat sedekah ya nggak apa-apa. Jangan ada unsur yang lain. Akikah silakan, gitu loh. Hanya sebagai ungkapan rasa kegembiraan. Itu rasa syukur. Jangan dikait-kaitkan sama yang aneh-aneh gitu loh. Yang nggak masuk akal gitu. Banyak hal-hal yang nggak masuk akal karena merusak, rancu, error jadinya. Banyak hal-hal mistis. Tuh wasilah gitu. Wasilah termasuk tuh. Wasilah. Nah, apa wasilah itu, Pak? Sama. Seekor domba betina melahirkan anak kembar yang terdiri dari jantan dan betina. Maka yang jantan disebut wasilah. Tidak boleh disembelih. Jadi ada unsur-unsur gitulah pamali teh, iya teh. Cuman ketika ditanya asal usulnya kenapa sih? Gak bisa ngejelasinnya kan? Enggak seboleh gitu Gitu. Nah, begitu Tadi teh rancu kan ini kan antara masuk akal dan tidak. Di kita apalagi di budaya kan itu semuanya. Jadi semua sugesti mistis yang berasal dari unsur budaya.
Banyak tuh kita tuh yang gitu kayak gitu. Lamun nabrak kucing jadi sial, senang gitu kan. Ya, sugestif mistis. Itu orang-orang kafir membuat aja pernah nabrak kucing. ciutnya langsungnya. Anjir. Mas, nabrak kucing. Nah, ada aja itu. Tertarik punya keren sekaligus. Makanya. Malah, Nah, jadi yang mistis-mistis yang begitulah. Jangan nebang pohon sembarangan, nanti hantunya marah gitu kan. Penunggunya marah. Tong Gitu iya kan. cenah. Kamu ngompol, tong di hadapan tanggal Wah. gede caringin. Ya mungkin itu ada ceritanya. Tapi coba ceritakan secara logis gitu loh. Ngerti nggak? Bisa kan ceritakan secara logis. Gitu. Oke. Ini Di Al-Maidah 5758. Hal kelima yang bisa menyebabkan akal ini jadi rancu, error. Ini Maidah ayat 57 sampai 58. ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzwa wa la'iba minal ladzina utul kitab min qablikum wal kuffara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang yang membuat din kalian, agamamu, jadi bahan ejekan. Tidak serius. Tidak Dan serius dalam berdin. Yaitu di antara orang yang telah diberi kitab sebelummu dan orang-orang kafir, orang musyrik sebagai pemimpinmu. Wattaqullah in kuntum mu'minin. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu adalah orang-orang yang mukmin, beriman. 58-nya. Wa idza nadaitum ila sholati taqudduha huzwa wa la'iba. Dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan, bahan heureuy. Hanya seremonial, iseng, sisa-sisa waktu. Tak serius. Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak Akal udah nggak bekerja lagi, udah nggak jalan lagi kan udah. Jadi semua ritual peribadatan itu hanya dilakukan secara seremonial saja. Gitu loh. Jumatan seremonial. Nah, misalnya gitu kan. Di sampai sana ngapain sih, paling tidur. Emang apa dulu? Jadi nggak serius itu ya. Gitu sama aja dulu gitu. Dia ingin mengambil manfaat yang nggak benar-benar ngadengikeun gitu disampaikan dan naon. Baru ayeuna. Nggak serius, iseng, cuman seremonial aja, cuman ngaji tahun seminggu sekali, sebulan sekali, ya kan. Seminggu sekali lah, mending yasinan hungkul, itu yasinan hungkul kan. Mending sholat oke soalnya setahun sekali Pak Idul Fitri hungkul. Nggak serius. Akalnya udah. Coba kalau seandainya aja mau menggunakan sedikit aja, akal ini tuh bekerja. Orang aing teh naonan ieu. Kan gitu pasti ada seperti itu loh. Sebenarnya kalau akalnya kerja aing teh naonan. Allah berpulang. Aing teh naon nya? Sok ngomong akal mau bekerja. Aing ngucap naon ieu teh? Mun anu serius. Anu serius mah gitu. Tapi akalnya udah. Jadi awas. Makanya segala sesuatu kita harus serius. Karena ketidakseriusan itu bisa mematikan kerja akal.
berapa momen yang kita lewatkan, ya, yang kita lakukan tanpa proses potensialisasi akal. Gitu. Sekarang lagi musim mauludan ya. Coba lah, gunakan akal kita. Jangan hanya sekedar seremonial. Hanya sekedar mengisi waktu. Tapi nggak serius. Kalau Sultan Salahuddin Al-Ayyubi kan dulu jelas. Peringati Maulud Nabi dengan membakar semangat umat kan gitu. Agar mau berjuang. Yang terakhir, Al-Baqarah 75. Bismillahirrahmanirrahim. Afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Maka apakah kamu muslimin sangatlah mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan akan segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya. Tuh kalimatnya, summa yuharrifunahu. Tuh. Mereka hanya menghurufkannya saja. Setelah mereka mengakalinya, padahal mereka memposisikan siapa. Jadi menjadikan kitab ini, ya, mendengarkan kitabullah ini terus hanya sekedar jadi lambang-lambang saja. Slogan. Jadi slogan-slogan saja. Ini nggak diaplikasikan. Huruf-hurufnya saja, ngerti nggak? Yang diperindah. Mendengar kan kitabullah kan? Dengar. Khatamnya ke 80 kali. Tapi tidak membuat akalnya itu bekerja. Kenapa? Karena hanya jadi slogan, hanya jadi hiasan dinding. Ya kan, huruf Quran memang gitu. Hiasan dindingnya. Yuharifu, hanya hurufnya saja. Tapi tidak, isinya itu tidak dijalankan. Bismillahirrahmanirrahim. Indah-indah kan. Kita bukan bicara bukan artinya itu salah ya, bukan. Bagus lah. Tapi jangan sampai di situ gitu loh. Khatamallahu ala qulubihim. Dikunci mati hati mereka sama Allah. Wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun adzim. Thayyib. Diazab thayyib coba. Kan udah enggak akalnya sudah enggak. Kan itu azab itu kan. Coba. Karena mereka hanya yang dinikmati hanya hurufnya saja, tapi isinya maknanya enggak gitu. Di azab Allah, Pak, azab Allah sangat pedih, azabun. Oh iya, bagus aja, buah. Coba kan, udah error udah. Karena memahami kitabullah hanya sebatas huruf. Awas, ini yang bisa membuat akal jadi
Memahami kitabullah, mendengar kitabullah hanya sebatas harfiahnya saja. Oh ya, makanya kita mati-matian kita kumpulkan katanya, ya kan, kita kompilasi, kita identifikasi ini label kelas katanya apa, agar tidak terjadi seperti ini. Orang yang mendengarkan Quran hanya sebatas harfiahnya saja. Error. Waduh, bagus suaranya. Bagus suaranya kan? Bukan bagus isi Qurannya. Gitu. Cukup.